Izinkan aku merebut istrimu, part 8. Adrian mempercepat langkahnya, mengejar Reza yang masih menggendong Sarah. Wajahnya tegang, matanya menatap tajam punggung Reza yang semakin menjauh. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan, namun satu hal yang pasti, dia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi di depan umum. "Reza, turunkan dia!" teriak Adrian dengan nada memerintah saat jaraknya semakin dekat. Reza menoleh sebentar, lalu melanjutkan langkahnya tanpa mengindahkan seruan Adrian. Sementara itu, Cindy yang mengejar di belakang mereka, wajahnya memerah penuh amarah. "Reza, apa yang kamu lakukan? Dia bukan tanggung jawab kamu," teriak Cindy. Suaranya penuh kemarahan dan ketidakpercayaan. Namun, Reza tetap berjalan, matanya lurus ke depan. "Aku hanya ingin memastikan Sarah baik-baik saja. Dia terluka, dan aku nggak bisa biarin dia begitu saja." Adrian akhirnya berhasil meraih lengan Reza, menariknya agar berhenti. "Reza, aku suaminya. Aku yang bertanggung jawab atas Sarah. Serahkan dia padaku." Reza berhenti, namun tidak segera melepaskan gendongannya. Matanya menatap Adrian tajam, penuh ketegangan. "Adrian, kamu lihat tadi. Cindy yang membuat dia jatuh. Aku cuma memastikan dia aman. Tapi itu bukan alasan buat kamu terus gendong istri orang lain di depan umum," balas Adrian tegas. "Sarah adalah istri aku. Jadi serahkan dia sekarang." "Reza, please, turunkan aku. Aku gak mau semua jadi berantakan," ucap Sarah lirih. Cindy segera menghampiri, berdiri di samping Reza dengan wajah penuh amarah. "Lepasin dia, Reza. Kamu malu-maluin. Apa kamu lupa siapa istrimu sekarang?" Reza akhirnya mendesah. Tatapannya masih tegas, namun dia mengalah. Dengan hati-hati, dia menurunkan Sarah dari gendongannya. Sarah berusaha berdiri, namun kakinya masih terasa sakit. Adrian segera mengambil alih, membantunya berdiri dan menopang tubuhnya dengan lengan kuatnya. "Ayo kita pulang, Sarah," ucap Adrian singkat. Namun nadanya terdengar dingin. Dia tidak menunggu jawaban dari Sarah, langsung membawanya menuju mobil yang sudah menunggu di depan hotel. Di belakang mereka, Reza hanya bisa menatap penuh kekesalan. Cindy yang berada di sampingnya menarik nafas panjang, masih marah dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah Adrian dan Sarah masuk ke dalam mobil, suasana di antara mereka begitu hening. Adrian memfokuskan pandangannya ke jalan, mengemudi dengan tenang, namun tegang. Sarah yang duduk di sebelahnya merasa canggung dan tidak nyaman. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun berat baginya untuk memulai percakapan. Beberapa menit berlalu tanpa sepatah kata pun. Hanya suara deru mesin mobil yang mengisi keheningan di antara mereka. Sarah mencuri pandang ke arah Adrian, mencoba membaca ekspresi wajah suaminya. Namun yang dia lihat hanyalah raut wajah kaku dan penuh ketegangan. "Adrian, Sarah akhirnya mencoba memecah keheningan, namun kata-katanya terputus ketika Adrian tiba-tiba berbicara. "Kamu gak perlu menjelaskan apa-apa sekarang," ucap Adrian dengan nada datar. "Kita bicarain ini nanti, setelah kamu istirahat." Sarah terdiam. Dia tahu Adrian marah, tetapi ada sesuatu dalam nada suaminya yang membuatnya merasa lebih tertekan. Dengan perasaan campur aduk, Sarah memutuskan untuk diam
dan menatap keluar jendela, membiarkan keheningan kembali menyelimuti mereka sepanjang perjalanan pulang. Sementara itu, Reza dan Cindy juga berada di dalam mobil mereka. Dalam suasana yang tak kalah canggung, Reza mengemudi dengan wajah muram, sementara Cindy duduk di sebelahnya dengan raut wajah penuh kemarahan. "Apa yang kamu pikirkan tadi, Reza?" Cindy akhirnya memecah keheningan. Suaranya penuh emosi. "Kenapa kamu malah gendong dia? Apa kamu gak mikir kalau itu bakal bikin orang salah paham?" Reza tidak langsung menjawab. Matanya tetap fokus pada jalan di depannya. Namun rahangnya mengatup erat, menunjukkan betapa frustasinya dia. "Sarah terluka. Aku cuma gak mau dia semakin kesakitan," jawabnya singkat. "Tapi dia bukan tanggung jawab kamu. Kamu gak bisa terus-terusan mikirin dia seperti ini, Reza. Kamu sadar gak? Kamu bikin aku terlihat bodoh di depan semua orang tadi." "Ini bukan soal kamu atau aku, Cindy," balas Reza. Suaranya terdengar lelah. "Aku cuma mau bantu orang yang sedang butuh bantuan." Cindy menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Bantu? Atau kamu masih punya perasaan sama dia, Reza? Aku bisa lihat dari cara kamu bertindak tadi. Kamu jelas-jelas masih peduli sama dia." Reza mendesah panjang, merasa semakin frustasi. "Aku udah bilang berkali-kali, Sarah cuma masa lalu. Kamu yang sekarang, Cindy. Tapi kalau kamu terus-terusan bikin masalah kayak tadi, kita nggak akan pernah tenang." Cindy mengepalkan tangan, menahan amarahnya. "Jadi ini salah aku sekarang. Aku yang jadi masalah. Padahal kamu yang gak bisa ngelepas masa lalu kamu." Suasana di dalam mobil semakin panas. Tetapi Reza tidak ingin memperpanjang argumen. Dia memutuskan untuk tidak membalas, memilih diam, dan terus mengemudi dalam keheningan. Cindy meskipun masih marah juga memilih untuk tidak berbicara lebih lanjut, merasa lelah dengan pertengkaran ini. Sesampainya di rumah, Adrian membantu Sarah keluar dari mobil dan membawanya masuk ke dalam. Keduanya tetap saling diam. Suasana di antara mereka terasa begitu dingin. Sarah mencoba mengucapkan terima kasih, tetapi Adrian hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Setelah memastikan Sarah duduk di sofa, Adrian berbalik dan berjalan ke dapur. Dia mengambil segelas air, lalu kembali dengan ekspresi datar. "Minum ini," ucapnya sambil menyerahkan gelas tersebut kepada Sarah. Sarah menerimanya dengan hati-hati, lalu minum perlahan. Dia tahu bahwa percakapan ini belum selesai, namun dia juga merasa bingung bagaimana harus memulai pembicaraan yang sulit ini. "Adrian, aku minta maaf tentang semua yang terjadi tadi," ucap Sarah akhirnya, mencoba memecah kebekuan di antara mereka. "Aku gak pernah bermaksud untuk membuat kamu merasa tidak nyaman." Adrian mendesah, menatap Sarah dengan tatapan yang sulit ditebak. "Aku tahu, kamu gak bermaksud begitu, Sarah. Tapi melihat Reza tadi, jujur saja, itu gak mudah buat aku." Sarah menunduk, merasa bersalah. "Aku paham, aku juga gak mau semua ini terjadi, Adrian." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Sebelum akhirnya Adrian berbicara lagi. "Aku gak mau mempermasalahkan masa lalu kamu dengan Reza. Tapi aku juga gak bisa berpura-pura gak merasa terganggu dengan apa yang terjadi malam ini." Sarah mengangguk pelan, memahami perasaan suaminya.
Aku ngerti Adrian, aku janji. Aku akan lebih hati-hati ke depannya. Aku gak mau ada kesalahpahaman lagi. Adrian hanya diam. Matanya menatap jauh ke depan. Kita lihat saja nanti, Sarah. Ucapnya singkat sebelum akhirnya berdiri dan berjalan menuju kamar tidur. Meninggalkan Sarah yang masih duduk terdiam di ruang tamu. Merasa cemas dan bingung dengan masa depan hubungan mereka.